Di SpongeBob Movie, kalian pasti mengenal karakter yang bernama Mindy, putri dari Neptune. Atau mungkin kalian juga mengenal Ariel dari Little Mermaid, mermaid rambut merah dari Disney yang dikatakan rela menukar suaranya untuk mendapatkan kaki. Keduanya adalah kartun yang ditunjukkan untuk anak-anak. Namun, Mermaid bukan sekedar cerita untuk anak-anak. Laporan tentang penampakan mereka bisa dibilang cukup konsisten. Bahkan pemerintah Amerika Serikat harus membuat pernyataan resmi lewat lembaga kelautan mereka untuk membantah keberadaan mermaid. Hari ini kita akan menelisik bersama tentang mermaid dan laporan tentang penampakannya. Kasus kedua terjadi di Kiryat-Yam, Israel pada tahun 2009. Footage-nya juga sempat viral dan menghebohkan internet. Puluhan warga Kiryat-Yam melaporkan penampakan makhluk yang menyerupai mermaid di sebuah batu. Dia terlihat berjemur di sana sebentar lalu menghilang lagi ke air. Dewan pariwisata kota tersebut menawarkan hadiah sebesar $1 juta untuk siapapun yang berhasil mendapatkan foto makhluk itu dengan jelas. Banyak orang yang telah mencobanya, namun sampai hadiahnya kadaluarsa, tidak ada yang berhasil mengklaim hadiah tersebut. Kedua ekspedisi dan bounty tersebut memberikan hasil yang sama, yaitu tidak ada bukti fisik yang konkret. Mermaid memang merupakan salah satu dari sedikit makhluk kriptid yang mendapat perhatian resmi dari pemerintah suatu negara. Di tahun 2012, Discovery Channel menayangkan sebuah mockumentary yang berjudul Mermaids: The Body Found, sebuah dokudrama yang seolah-olah menunjukkan bukti forensik dari makhluk laut, lengkap dengan wawancara dengan ilmuwan National Oceanic and Atmospheric atau NOAA. My name's Paul Robertson. I was a research assistant with Dr. McCormick, working at NOAA for several years by then. Program ini berefek luar biasa. Program ini membuat banyak orang percaya dan membuat NOAA harus membuat klarifikasi bahwa tidak ada bukti konkret dari makhluk humanoid akuatik yang pernah ditemukan. Namun ilmuwan tidak berhenti di situ. Ahli biologi kelautan sering menunjuk teori aquatic ape hypothesis, sebuah hipotesis kontroversial di tahun 60-an. Hipotesis ini berkata bahwa kemungkinan leluhur manusia purba melewati fase semi-akuatik yang diklaim menjelaskan alasan manusia memiliki lemak subkutan dan bisa menahan napas lebih lama dari primata lain. Namun yang perlu kita ingat, hipotesis ini tidak pernah diterima oleh sains arus utama. Tapi meski begitu, hipotesis ini sering dipakai untuk, dalam tanda kutip, menjelaskan mengapa manusia memiliki daya tarik primal ke sosok setengah makhluk air dan setengah manusia. Di sisi lain, psikolog kognitif menawarkan penjelasan yang lebih membumi. Pareidolia adalah hipotesis yang sering dikutip untuk menjelaskan segala macam penampakan. Kesalahan identifikasi terhadap Mante dan dukung sering terjadi dan selalu dicurigai sebagai biang keladi dari legenda mermaid. Bahkan seorang pelaut terkenal, Christopher Columbus, di tahun 1493 dia menulis di jurnalnya bahwa dia melihat 3 mermaid sekaligus, yang menurut catatan modern diperkirakan sebagai Mante. Hipotesis ini diambil didasarkan pada perkataan Columbus di jurnalnya yang mengatakan bahwa mermaids yang dia lihat tidak secantik yang digambarkan. Mermaid bukanlah legenda tunggal. Sebenarnya mermaid ada di berbagai tempat yang berbeda. Ada beberapa legenda yang bisa dikatakan mirip, muncul secara independen di tempat yang tidak saling mengenal. Berikut beberapa legenda mengenai mermaid di berbagai tempat. Yang pertama ada Siren di Yunani kuno. Siren yang kita tahu mungkin adalah wanita setengah burung seperti ini. Namun di masa ke depan dia dikonversi menjadi wanita setengah ikan.
Mermaid atau lebih tepatnya Merman versi lain juga ada di Mesopotamia. Dewa Oannes adalah dewa Mesopotamia yang digambarkan sebagai pria setengah ikan. Di Afrika Barat ada roh air yang dipuja yang bernama Mamiwata. Dia juga digambarkan memiliki sisik dan memegang cermin. Jepang juga punya versi mereka sendiri. Mereka mengenal makhluk yang bernama Ningyo. Berbeda dari gambaran mermaid yang digambarkan cantik dan menawan, Ningyo disebut sebagai wanita ikan yang menyeramkan. Keidentikan dari legenda-legenda ini menimbulkan satu pertanyaan. Bagaimana bisa budaya yang independen memiliki kemiripan, padahal jarang sekali ditemukan bukti interaksi di antara mereka? Laut merupakan domain yang sangat misterius. Manusia memiliki gambaran yang lebih detail tentang Mars daripada laut di planet kita sendiri. Kemisteriusan laut ini memberikan ruang kosong yang membuat otak kita mengisi ruang kosong itu dan menciptakan figur atau sosok. Karena seperti yang kita tahu, manusia butuh nama, sosok, dan figur untuk sesuatu yang masih tidak bisa dijelaskan.